Pada pagi hari, pukul 5, seorang istri yang bernama Naili sedang memasak di dapur untuk menyiapkan sarapan keluarganya dengan terburu-buru. Setelah itu, sang istri menuju ke kamar mempersiapkan dirinya untuk berangkat kerja. Kemudian, sang istri menuju ke kamar untuk mengambil berkas-berkas yang akan dibawa, dan sang istri masih melihat suaminya yang masih tertidur lelap. Kemudian, pada pukul 4 sore, sang istri pulang dari kerja dan melihat suaminya yang asik bermain game di kamar. Assalamualaikum. Bu, baru datang dong. Iya. Nah, ngapain Bu? Ini bersih-bersih tadi habis ada tamu. Oh, Kamu langsung istirahat aja, capek. ya. Mas mana Bu? Ada di kamar. Masih di kamar? Iya, coba dicek ya. Iya. Sudah. Kamu ini kenapa? Punya masalah? Bilang nggak ada masalah. Aku dari pagi kerja. Kamu anak-anak tidur di sini. Nongkrong pulang malam. Kamu nggak mikirin anak kita. Butuh biaya. Ekonomi kita udah pas-pasan. Terus kamu maunya apa, Mas? Ingat Mas, anak kita udah mau masuk SMP, udah mau mondok, kita butuh biaya banyak. Sedangkan di sini yang kerja cuman aku. Kamu tuh ngeliatin aku. Iya, nanti aku cari kerja. Dari dulu kamu bilang mau cari kerja. Sampai kapan, Mas? Iya sabar, di sini Mas cari kerja. Kapan? Anak kita udah mau masuk mondok, kita butuh biaya banyak. Kamu ini Sedangkan utang kita masih banyak. ini kenapa sih ngambil terus? Aku nih capek, Mas. Aku dari pagi kerja, kamu di sini cuma tidur aja. Terus mentang-mentang kamu kerja, kamu bisa ngomel kayak gini. Coba bayangin, kamu kerja dari pagi sampai sore, keadaan rumah masih berantakan. Kamu gak ada niatan mau kerja, mau cari apa, bantuin ekonomi keluarga. Ya kan masih gak ada kerjaannya. Ya cari usaha, apa solusinya terus? Masa kamu cuma mau diem aja? Kamu kok malah makin kurang ajar mentang-mentang kamu kerja kayak gini. Loh aku gak kira kurang ajar deh, kamu gak kayak gini. Kamu ini kurang ajar ya mentang-mentang kerja. Aku diambil-ambilin terus. Kamu ini emang istri durhaka kamu ini. Nah, kalian tadi kau ribut-ribut. Punya istri kurang ajar. Kenapa, Do? Ada apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kamu kenapa nangis? Saya capek, Bu. Mas Ian nggak mau cari kerja. Dan Mas Ian juga kasar sama saya. Kasar gimana? Setiap kali saya nanya kapan dia mau kerja, selalu jawab dengan marah-marah, bahkan sampai main fisik. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, Bu, tapi sering kali. Ya pantas saja Ian marah. Kamu gak ada sabarnya. Ian itu udah berusaha cari kerja. Tapi sampai kapan, Bu, kayak gini terus? Kamu itu jadi istri gak bersyukur. Setelah pertengkaran dan kekerasan itu terjadi, pada akhir-akhir ini istrinya sering merasa stres, tidak fokus, dan sedikit mengalami ketraumaan. Hal ini terlihat pada teman kerjanya yaitu Sylvie, yang merasakan Naili itu sering tidak fokus pada saat bekerja. Naik, Iya. kenapa? Nggak apa-apa kok. Kok kayak banyak pikiran, ngelamun gitu. Dari kemarin lo udah aku lihat kamu kayak
banyak pikiran gitu. Nggak apa-apa kok, Sil. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus kamu kayak nggak fokus gitu. Kalau ada apa-apa cerita, Nay. Iya. Cerita aja ke aku kan temenmu. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Sil. Coba cerita aja, Nay. Coba. Aku habis bertengkar sama suamiku. Suamiku mukuli aku, Sil. Dan setelah itu terjadi, aku merasa ketakutan dan sering nggak fokus. Ya Allah, Nay, kasihan banget kamu. Sejak kapan suamimu kayak gitu? Sejak suamiku terkena PHK. Ya Allah, berarti udah 5 bulan ini ya, Nay ya? Iya, Sil. Makanya aku sekarang agak takut sendiri. Kayak trauma, ditambah lagi mertuaku ini malah ngedukung anaknya sendiri. Padahal sudah jelas-jelas kalau anaknya itu salah. Nay, aku ikut prihatin ya, Nay ya. Pantesan kamu dari kemarin-kemarin kok kayak nggak fokus gitu, sering menyendiri. Ternyata kamu memendam semua ini, Nay. Aku tuh capek, Sil. Oh iya. Suamiku marah-marah terus. Ya Allah, Nay, yang sabar ya, Nay ya. Atau kalau kamu mau, aku ada temen. Mungkin dia bisa membantu kamu, Nay. Mungkin dia bisa meringankan beban kamu. Temen siapa, Sil? Teman kuliahku dulu, dia itu seorang konselor. Kalau kamu mau, ayo nanti aku anter. Iya, Sil, aku mau. Soalnya aku sangat merasa terganggu sama kondisi saat ini. Oh, nanti kalau semisal temanku bisa, nanti tak kabarin lagi ya, Nay ya. Ya, Sil. Makasih ya. Semangat ya, Nay, yang sabar. Iya. Ya Udah. udah lanjut kerja dulu, Nay. Saya ini dia Mbak, temani kuliahnya Mbak. Gimana sih sekarang kerjaanmu? Alhamdulillah lancar sih, tapi ya itu ternyata kerja itu capek ya. Ya iyalah, masa ada kerjaan di sana. Ayo ngomong, ya silakan Mbak. Kalau kamu gimana? Ya ini dah, ya alhamdulillah sih. Ya tapi juga namanya juga pekerjaan ya. Liburnya kapan gitu? Biasanya kalau libur itu silakan dimakan dulu, monggo. Ya, ini lagi makan lagi. Kalian berangkatnya dari sini tuh dari tempat kerja apa dari rumah masing-masing nih? Dari tempat kerja. Oh, udah Jadi- berapa lama ini temenan? Ya, dari kerja. Oh, dari kerja. Dari 2 tahunan ini. Kalau kamu di sini sendiri, Vi? Enggak lah, sama keluargaku. Anakmu sekarang umur berapa? Anakku satu, masih umur 5 tahun. Masih nakal-nakalnya ya, Vi? Iya. Sekolahnya di mana? Ini loh, di belakang rumah ini, cuma deket, biar enak jagaannya. Kamu ini kapan sih? Aduh, aku masih santai-santai, Vi, belum mikirin nikah. Yo ayo, Masih ngurusin pekerjaan dulu. ya ayo cepetan ga. Ini loh, wes temen-temennya wes nikah semua, udah punya anak. Masih belum pengen aku, Vi, masih nikmatin masa muda ini. Ya sih, ya emang bener. Emang masa-masa ini kayak kamu nih enak-enaknya emang sih. Gak ada tanggungan ya. Ya udah, Vi, tak tinggal dulu ya, Naya. Aku mau pamit pulang dulu ya, Vi ya. Kamu langsung pulang? Iya, ntar lagi ada meeting. Ya udah, ya Ini udah. aku udah ditelepon bosku. Ya ya. Hati ya. Aku nitip Nelly bentar ya, Vi ya. Ya. Tenang aja.
Makasih ya, Fir. Ya. Kamu nanti pulangnya hati-hati ya, Naya. Ya. Mari Mbak, silakan masuk. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Baik. Menurut data yang saya terima ini dengan Mbak Naili Ziana Zakia ya, Iya, Mbak. alamatnya Jember, benar Mbak? Iya, benar. Statusnya Mbak Naili ini sudah menikah ya ternyata. Sudah berapa tahun Mbak usia pernikahannya? Sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun. Sudah punya anak berapa Mbak? Masih 2. Oh, masih 2. Kalau saya Oktaviana Dwi Anissa Mbak, saya dari asalnya Probolinggo, tapi domisili tinggalnya di Jember, di Mangli. Kalau boleh tahu, Mbak Naili ini anaknya sudah sekolah apa Mbak? Sekarang yang satunya sudah SMP, satunya SD. Oh, anaknya kalau boleh tahu cowok apa cewek Mbak? Cewek cowok, Mbak. Yang anak pertama? Yang pertama cowok, Yang pertama yang kedua cowok. cewek. Oke. Sudah berapa lama Mbak Naili kerja sama Mbak Silvi? Sudah dapat 1 tahunan lebih. Sudah 1 tahun ya. Ini posisi Mbak Naili di pekerjaan apa? Sebagai staf atau apa? Iya, sebagai stafnya. Sebagai staf. Kalau boleh tahu ini ya, kalau di Bangsal ini jalannya jalan Pantura ya Mbak? Iya, lewat. Katanya kalau di sana tuh jalannya rawan gitu Mbak? Rawan apa? Iya, kecelakaan gitu biasanya. Oh iya, sering kecelakaan. Biasanya di daerah mana Mbak kalau rawan kayak kecelakaan gitu? Seringnya itu di daerah Petung situ. Kadang di daerah Bangsal itu juga sering. Rumahnya Mbak Naili ini di pinggir jalan atau? Iya, di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Oke, apakah Mbak Naili pernah melakukan konseling? Belum pernah, Mbak. Oh. Jadi Mbak Naili ini nggak tahu ya konseling itu apa ya? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan konseling itu apa. Nah, konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada konseli untuk mencari solusi yang mengganggu pikiran si konseli gitu, Mbak. Nah, dalam proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak Naili tidak perlu khawatir akan ceritanya itu bocor gitu Mbak, akan diceritakan kepada siapapun kecuali ada persetujuan dari Mbak Naili. Nah, dalam proses konseling ini ada kontrak waktu Mbak. Di kontrak waktu ini ada 30 menit sampai 60 menit. Jadi Mbak Naili ini mau pilih yang 30 menit atau yang 60 menit? Mungkin sekitar 30 menit aja, Mbak. Sekitar 30 menit. Dalam proses konseling ini, jika pertemuan pertama belum terselesaikan, nanti ada pertemuan kedua nih Mbak. Apakah Mbak Naili setuju? Iya, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu, tadi kabarnya Mbak Naili bilangnya baik-baik saja nih Mbak ya. Terus kenapa mulai tadi Mbak Naili tuh kayak selalu iya Mbak gitu, kayak jawabannya apa sih, kayak tertutup gitu, kurang terbuka sama saya. Terus sepertinya ada yang dipikirkan, ada yang ditakutkan kepada Mbak Naili. Apa, monggo diceritakan masalah yang telah mengganggu Mbak Naili. Jadi gini, Mbak. Akhir-akhir ini saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya tuh sering kurang fokus dan saya juga sering ketakutan, takut kehilangan pekerjaan saya. Lalu kemudian Mbak, apakah Mbak Naili sudah cukup lama merasakan seperti itu?
lumayan lama. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak? Sudah Udah sekitar 5 bulan. 5 bulan. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mbak Naili? Kok bisa Mbak Naili merasakan ketakutan? Jadi gini Mbak, saya sama suami saya itu sering bertengkar. Bahkan kadang suami saya itu sampai main fisik Mbak. Dan pada saat itulah saya kayak ngalamin stres gitu. Apakah suami Mbak Naili ini sering melakukan kekerasan fisik kepada Mbak Naili? Sudah berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Udah 5 bulan, sekitar 5 bulan. Oke, sudah cukup lama ya Mbak ya. Kalau boleh tahu penyebabnya Mbak Naili bertengkar dengan suami itu apa ya Mbak? Jadi gini Mbak, saya itu kan kerja ya dari pagi sampai sore. Nah sedangkan suami saya itu sekarang udah nggak kerja. Jadi saya tuh capek Mbak ngeliat dia gak kerja. Apalagi ekonomi kami tuh sekarang sedang tidak baik-baik saja. Setiap kali saya pulang kerja, selalu aja suami saya tuh tidur terus sambil main game terus gitu. Kan saya jadi capek ya. Setiap udah kerja dari pagi sampai sore, terus pulang ke rumahnya ngeliat rumah berantakan, suami cuma tiduran, terus anak juga nggak keurus. Sedangkan ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Dan dia cuman bilangnya mau usaha cari kerja, tapi sampai sekarang itu nggak kerja. Tuh saya stres lama-lama Mbak. Ya Mbak, saya mengerti dan saya tahu perasaan Mbak Naili bahwa itu sangat sulit ya Mbak ya. Kalau boleh tahu itu pas kenapa suami Mbak itu melakukan kekerasan gitu dulu? Ya pas itu Mbak, kadang kan saya kan nanyain kan, kapan dapat kerjanya, kapan mau kerjanya. Nah dia tuh setiap kali saya nanya kayak gitu dia selalu marah Mbak. Kan saya jadi jengkel ya, tambah jengkel. Saya dari pagi sampai sore itu kerja, dia cuma tiduran main HP, terus ditanyain marah-marah. Ya itu sampai main fisik juga. Kadang bilang kata-kata yang kasar gitu. Apakah keluarga Mbak Naili yang lain itu tahu bahwa suami Mbak Naili itu kayak gitu, maksudnya melakukan kekerasan kepada Mbak Nggak Naili? tahu Mbak, saya belum cerita sama keluarga. Baiklah, saya mengerti perasaan dan keadaan Mbak Naili sekarang. Pasti Mbak Naili ini merasakan stres dan trauma atas kejadian itu ya Mbak. Iya Mbak, sepertinya begitu. Baik, di sini kami untuk meringankan stres dan trauma Mbak Naili, kami menggunakan pendekatan CBT. Nah, pendekatan CBT ini merupakan proses konseling atau pendekatan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang sudah terjadi maupun fisik maupun psikis, begitu Mbak. Bisa dijelaskan lebih simpelnya Mbak, CBT itu apa? Kalau CBT ini Mbak merupakan pendekatan konseling yang menitik beratkan kepada trauma Mbak gitu, atau restrukturisasi yang sudah terjadi kepada Mbak Naili secara fisik maupun psikisnya. Kan fisik Mbak Naili kan sudah mengalami kekerasan ya, kekerasan fisik. Nah maka terjadilah juga secara psikis, yaitu trauma Mbak gitu. Nah kita harus membenahi kognitifnya Mbak Naili dulu agar Mbak Naili itu tidak terjadi trauma gitu Mbak. Apakah Mbak Naili sudah mengerti? Iya mengerti. Oke, baiklah. Di sini saya akan sedikit memberikan saran atau masukan kepada Mbak Naili ya, bahwa Mbak Naili itu harus mencoba untuk membicarakan ekonomi Mbak Naili dengan suami secara baik. Diskusikan masalah dengan hati yang tenang, dan jika Mbak Naili itu takut untuk mendekati suaminya, Mbak Naili itu harus
harus perlahan mencoba berbicara secara baik, dan jika pikiran takutnya Mbak Naili itu menghantui, bahwa cobalah Mbak Naili itu berbicara dalam hati gini, tidak akan mungkin suamiku mengulanginya lagi, gitu Mbak. Karena pada dasarnya seseorang itu harus bisa memandirikan dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, gitu Mbak. Ya Mbak, saya akan coba berdiskusi sama suami saya dengan keadaan yang berbeda. Oke, baiklah. Di sini saya akan terus mendukung Mbak Naili, dan semoga Mbak Naili rumah tangganya membaik dan rasa trauma dan takutnya Mbak Naili itu bisa hilang, gitu. Jika Mbak Naili berkenan, alangkah baiknya di pertemuan kedua Mbak Naili ini membawa suaminya, agar suami juga sama-sama tahu bahwa Mbak Naili itu mengalami ketraumaan, gitu Mbak. Iya Mbak, nanti saya akan mencoba membujuk suami saya. Apakah Mbak Naili ini masih ada yang mau disampaikan kepada saya, begitu Mbak? Mungkin sudah cukup Mbak. Terima kasih sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk bercerita di sini. Baiklah Mbak, terima kasih juga Mbak Naili telah mempercayakan saya membimbing Mbak Naili terhadap permasalahan yang telah dialami Mbak Naili. Jika rasa sesi konseling ini sudah cukup, mari kami cukupkan. Kalau berkenan, di pertemuan kedua Mbak Naili membawa suaminya. Iya Mbak. Terima kasih. Mungkin saya pamit dulu. Oke, baik Mbak, mari kita sarantar. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Silakan masuk, Mbak. Iya. Mari silakan duduk. Iya, Mbak. Wah, ini dengan Mbak Naili Ziana Zaki yang minggu kemarin ya? Iya Mbak. Ini Mbak, perkenalkan suami saya. Oh, iya. Nama saya Ian. Oh iya Mas, saya Oktaviana Udanisa sebagai konselor. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak dan Masnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin perjalanan menuju ke sini panas ya Mbak ya, atau Mas ya? Silakan diminum dulu. Silakan diminum. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Mbak. Ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Masnya. Minggu kemarin Mbak Naili itu datang ke saya, nah menceritakan semua masalahnya kepada saya, bahwa Mbak Naili itu memiliki masalah keluarga gitu. Kalau boleh tahu masalah apa ya Masnya? Mungkin saya mau dengar langsung dari Mas Sofiannya. Oh iya, Mbak. Jadi yang minggu kemarin kan sebenarnya istri saya juga pernah cerita ke saya kalau datang ke seorang konselor gitu kan, menceritakan masalah keluarga. Jadi di sisi lain emang saya sadar juga kalau saya tuh sebenarnya masalah. Jadi yang awalnya dulu saya itu bekerja, akan tetapi di saat kerja itu saya itu terkena masalah sebenarnya bekerja. Jadi ada seseorang yang memang nggak suka dengan cara kerja, akhirnya saya setelah itu saya kena PHK di situ. Nah, setelah dari PHK di situ, saya ini kebanyakan di rumah, gitu. Di rumah saya malah males-malesan, nggak membantu istri saya, gitu. Kan jadi bawaannya jengkel mungkin ya istri saya. Ditambah lagi yang sekarang menggantikan posisi mencari ekonomi itu istri saya, Pak. Sayanya itu di rumah cuma tiduran, main HP, gitu. Saya juga sadar itu emang salah, tapi di sisi lain
saya juga sedang berusaha untuk cari cari pekerjaan lain, tapi masih belum menemukan gitu. Nah, apakah pernyataan dari Mas Sofyan apakah benar Mbak Naili begitu? Iya. Kalau boleh tahu, Mas Sofyannya ini kemarin kerja di mana ya? Kebetulan yang kemarin sebelum di PHK itu saya sempat bekerja di PT Indosat Urido, Mbak. Kebetulan saya jadi supervisor di sana. Tapi rekan-rekan saya itu banyak yang nggak suka dengan jabatan baru saya itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu penyebabnya kenapa ya Mas kok bisa agak suka gitu sama Mas Sofyannya? Kalau penyebabnya sendiri saya juga kurang tahu. Tapi yang saya sadari itu mungkin semua orang juga tahu kalau namanya di dunia pekerjaan itu kan ini ya Mbak, kalau ada yang suka, ada yang enggak, persaingan tuh ketat gitu. Kadang-kala kita naik jabatan ada juga yang nggak suka. Mungkin dari situ kalau menurut saya. Mas Sofyannya ini berhenti sendiri atau dipecat oleh perusahaan? Yang dari masalah itu saya diberhentikan dari perusahaan. Jadi saya sebenarnya juga sedikit nyesek gitu kan, diberhentikan dari perusahaan tanpa saya nih ada salah apa-apa gitu. Iya, saya ngerti kok perasaan Mas Sofyan gimana, pasti berat ya Mas ya. Iya. Kalau sekarang ini kegiatannya apa terus Mas? Itu tadi, jadi saya cuma di rumah, saya cuma merenung, tiduran seperti itu. Bahkan bawaannya ini masih kayak kesel aja gitu. Jadi pengennya nih istirahat di rumah, tapi malah keenakan di rumah gitu. Emangnya sudah berapa lama Mas di PHK kok sampai? Sebenarnya juga cukup lama sih Mbak, soalnya kan sudah 5 bulan gitu. Tapi yang saya rasakan itu, saya ketika mendapatkan jabatan baru, belum lama di situ saya udah diturunkan lagi dan dipecat. Itu kan sedikit nyesek dari hati saya sendiri gitu. Kalau boleh tahu, apakah Mas Sofyan ini tidak ada rencana untuk mengembangkan diri Mas Sofyan lagi atau apa ya, memulai usaha apa gimana gitu Mas? Oh, iya. Kalau yang Mbak ya namanya buka usaha, apalagi saya ini kan memang kepala rumah tangga, itu sudah ada pikiran pengen buka usaha ini, usaha itu. Planning saya itu sudah ada sebenarnya. Tapi sisi lain saya juga bingung, ini saya mau buka usaha seperti apa. Dan juga saya melihat potensi diri saya itu masih belum menemukan, ini saya mau menyalurkan di mana untuk sekiranya usaha saya ini sesuai dengan keahlian saya gitu Mbak. Tapi masih nggak tahu jalannya ini mau dibawa kemana seperti itu. Kalau boleh tahu ini biasanya Mas Sofyan sukanya hobinya itu apa? Kalau hobi sendiri itu saya lebih suka sepak bola dan juga kadang suka pergi mancing gitu Mbak. Seperti itu. Biasanya hobi itu bisa juga menjadi mata pencaharian juga loh Mas, soalnya semisal nih Mas suka mancing, bisa nih hasil pancingannya itu dijual gitu kan ya, ikannya bisa buat tambahan atau perbaikan ekonominya begitu Mas. Tapi ini ya Mbak, kalau saya lihat itu kan yang namanya jual ikan ini kan hasilnya itu sedikit Mbak, sementara itu lebih besar dari gaji istri saya. Jadi saya sedikit malu gitu Mbak saya. Iya, saya ngerti. Itu ya, kenapa Mas Sofyan itu katanya ini melakukan kekerasan sama mbaknya? Oh iya. Jadi waktu itu mungkin ini ya, istri saya tuh lagi capek-capeknya mungkin Mbak. Dia pulang dari tempat kerjanya, melihat saya yang cuma di kasur, tiduran, main game gitu kan. Istri mana yang nggak kesel lihat suaminya seperti itu gitu. Kalau misal saya tuh berusaha cari pekerjaan, ngeyel cari pekerjaan, mungkin kan masih ditoleran gitu. Tapi saya malah tiduran di kamar, main game. Jadi waktu istri saya pulang lihat saya seperti itu, jadi langsung ngomel-ngomel. Dan saya pun nggak tahu di situ Mbak. Tiba-tiba entah saya yang jengkel karena terlalu sering diomeli sama istri saya atau gimana, jadinya saya refleks untuk ini nampar itu. Berarti Mas Sofyan ini nampar Mbak Naili ini secara sadar ya? Secara sadar dan juga memang ini Mbak, sedikit ini ya, terlalu sering kena omelin gitu loh. Apakah Mbak Naili ini ingin menanggapi dari pembicaraan Mas Sofyan? Gimana Mbak? Apakah ada yang nggak setuju dari perkataan Mas Sofyan, Mbak Naili?
Ya, tapi saya kesel Mbak ngelihat suami saya itu tiduran terus bilangnya mau nyari kerja tapi gak dapet. Ya saya tahu mungkin karena saya sering ngomel-ngomel itu jadi melakukan kekerasan. Tapi saya juga kesel gitu loh. Capek juga sedangkan anak kita butuh biaya, orang tua juga. Gimana? Oh ya, kalau boleh tahu itu apakah Mas Sofyannya itu sudah pernah menaruh lamaran pekerjaan lagi setelah di PHK? Kalau naruh pekerjaan, kebetulan kan waktu saya masih supervisor itu kan banyak kenalan ya Mbak di perusahaan lain. Sudah saya tanyai dan juga saya sudah nitipin lamaran gitu ya Mbak. Tapi yang namanya rezeki kan nggak ada yang tahu Mbak. Dan juga saya sebenarnya juga mengharapkan cepat dipanggil, tapi nyatanya kan saya nggak bisa memaksa teman saya tersebut gitu Mbak. Jadi ya udah, saya cuma tinggal nunggu aja info dari teman saya gitu. Oh ya, saya sangat empati kepada Mbak dan Masnya. Pasti sedang perekonomiannya Mbak dan Masnya ini sedang tidak baik-baik saja sehingga Masnya itu sampai melakukan hal yang tidak diinginkan begitu ya. Oh ya, kalau boleh kasih saran nih ya Mas ya, untuk memperbaiki perekonomiannya Mbak dan Masnya itu, dan untuk membantu Mbak Nailinya juga untuk membantu perekonomian itu, Mas Sofyan bisa membuka usaha kecil-kecilan dulu, terus atau Mas Sofyan kalau hobinya mancing itu ya bisa juga tuh hasil pancingannya atau hasil ikannya bisa dijual ke pasar atau di online kan juga bisa tuh ya. Nah, dan saya juga meminta tolong dan mohon kepada Masnya untuk tidak melakukan kekerasan lagi, bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak diinginkan pastinya ya, tidak boleh ya Mas ya. Terus kesembuhan traumanya Mbak Naili ini tergantung dari Masnya juga gitu, dan mohon dukungannya agar Mbak Naili itu tidak terjadi trauma lagi dan saat bekerja dia itu lancar-lancar saja dan baik dan tidak terbebani begitu ya Mas ya. Ya Mbak, terima kasih udah dikasih saran. Seharusnya saya juga harus mendukung istri saya gitu. Di saat kondisi ekonomi keluarga dari berantakan kayak gini, bukan malah egois ke diri saya sendiri. Saya juga sadar itu. Terima kasih Mbak. Apakah dari kalian berdua masih ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan tentang hal yang di permasalahan tersebut? Sudah tidak ada Mbak. Udah cukup mungkin Mbak. Iya. Oh, kalau sudah cukup, mungkin dari Mas atau Mbaknya ini sudah menemukan atau memikirkan solusi tentang permasalahan ini? Kalau dari saya sendiri itu kan ini ya Mbak, melihat dari perkataannya Mbak tadi itu juga ada benarnya, dan juga melihat dari kondisi istri saya, mungkin saya harus memperbaiki dari diri saya terlebih dahulu gitu Mbak. Gak boleh egois dan juga harus komunikasi terhadap istri. Jangan-jangan dikit-dikit tuh langsung pakai tangan, saya juga sadari itu Mbak. Ya, mungkin dari Mbaknya. Ya, dari pertemuan minggu kemarin itu saya kan sempat mengobrol dengan suami saya, dan saya juga mengingat apa yang Mbak katakan, karena seseorang harus bisa memandirikan dirinya dalam menghadapi permasalahan, dan itu saya mencoba akan hal itu. Oke, bagus kalau begitu kalian sudah menemukan jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan kalian berdua ya, dan semoga keluarga kalian berdua tetap harmonis dan saling mengerti satu sama lain begitu. Dan terima kasih juga kepada kalian sudah mempercayai saya sebagai pendengar untuk permasalahan keluarga kalian gitu ya. Saya juga secara pribadi itu mengucapkan terima kasih kepada Mbaknya karena sudah memberikan kami kesempatan untuk bercerita, dan juga terutama pada istri saya gitu kan. Kalian sudah ngasih kesempatan istri saya untuk bercerita kepada Mbaknya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, mungkin dari Mbak atau Masnya masih ada yang mau disampaikan. Sudah.
Jika lain waktu kalian berdua membutuhkan bantuan dari saya siap untuk membantu kalian berdua, dan silakan hubungi saya jika kalian berkenan gitu ya. Ya Mbak, terima kasih. Kalau begitu kami pamit pulang. Kalau begitu mari saya antar ya